Untuk pemirsa yang masih menganggap aku Eli Sugigi gitu ya, tolong aja hargain jeripaya aku, hargain kerja keras aku, jangan dibilang aku settingan terus, capek. Biar bisa Ulpi aku ambil lagi, saya aku datang dibawain celurit. Aku datang mau dicelurit sama bapaknya Ulpi. Ulpi udah gak betah, akhirnya Ulpi ngasih syarat ke bapaknya. Kalau bapak mau nikah lagi, Ulfi pulangin ke mama, kata gitu. Oh. Dia nikah lagi, ambil tuh anak lo, kata gitu ngomongnya. Aku bahagia dong. Ulfi aku ambil, kalau nggak salah umur SD, 3 SD. Aku ambil, aku titip lagi orang tuaku. 5 dua-duanya anak aku titip, aku nyari duit. Ibuku nggak usah kerja, ibuku dulu kerja nyuci, gosok juga di rumah orang. Cuci teriskang, masak air di pengajian. Aku titip, udah mah nggak usah kerja lagi. Setiap bulan aku yang ngasih ya, karena aku anak 2 di situ kan. Ya udah aku 5 tahun cari duit tuh. Ketemulah Bagus. Bagus tuh anak buahku dulu, anak penonton. Oh. Penonton senior juga. Senior sama junior ya Bu. Dari situ jodoh lah kita nikah, resmi dilamar itu. Resmi dilamar, dibawain mas kawin, resmi. Oh resmi nih? Dibawain mas kawin, dilamar resmi lah. Pernikahan juga besar ya lah gitu ya. Sudah ternyata ya itu kendalanya seperti itu. Kalau nggak betah, aku minta udahan, minta cerai dengan ribut-ribut dulu lah cerai. Ya udah berjalan sendiri. Aku setahun dapat Aldo Rossi yang ketiga. Gitu. Yang ketiga. Nah itu menikah Siri juga Siri yang juga, ketiga karena, nih. Okay. Dia masih abu-abu, nggak ngerti dia kenapa maunya Siri gitu. Saya belum tahu lagi tuh ternyata dia punya istri. Jadi pada saat menikah Siri sama Eli, Eli nggak tahu dia punya istri nih sebelumnya. Nggak tahu, dia bilang udah jujur keluarganya. Dia udah pisah ranjang sama istrinya. Oh oke lah gitu kan ya. Ternyata dia belum cerai gitu loh. Oke. Aduh udah kenal sama orang. Kita kalau perempuan sama laki-laki dikenal orang tua udah anggapnya serius dong. Iya. Bener nggak? Kalau diajak ke orang tuanya, dikenalin. Akhirnya ya itu pas udah nikah, dia masuk TV dipanggil, ketahuan lah semua kebongkar. Dan akhirnya aku ngalah, ya udah aku terima menjadi istri ketiga saat itu. Astaga. Ternyata dia punya istri satu lagi. Oh jadi istrinya 2? 2. Ibu satu yang lagi hamil. Oh. Katanya udah gak, dia hamil, aku terima. Karena aku cinta ya sama iya, dia. Bener-bener. Karena dia suami aku, harus tanggung jawab kan. Nikahin dia asal adil, aku gituin. Ternyata adil saat awal-awal indah banget. Dia bisa, tapi pas anaknya dia udah lahir, tuh anak istrinya, kok dia makin jahat sama aku, makin yang cewek itu pan aku beliin baju lahiran, aku biayain lahirannya, nikah pun aku izinin, baju bayi aku beliin. Ternyata pas anak lahir suruh pisah sama aku, pisah, aku ikut agama kamu katanya. Jadi istrinya itu ikut agama laki aku gitu. Nasrani Dia masuk ke Nasrani. Aku yang ngalah, karena masih Islam sama aku kan. Akhirnya aku yang ngalah, kita bukan karena apa-apa ya. Aku masih cinta sama kamu gitu, Maya sayang. Kita jadi teman aja. Karena gak baik juga, karena kalau agama itu kan tiang agama iman. Betul, tergantung gitu kan. Gak bisa main-main. Punya satu iman kan, ya udah kamu sama dia jadi masuk Nasrani, aku tetap dengan agama aku gak bisa pindah agama aku gitu. Dia ngajak aku pindah agama, tapi aku gak bisa gitu. Berapa tahun jadinya sama Aldo? Setahun. Setelah anaknya lahir, yang anak itu lahir, aku ninggalin dia juga, aku minta cerai gitu. Sama Aldo beda berapa tahun? Sama Aldo beda 15 tahun. Ya Aldo pasti lebih muda ya. Lebih muda lah. Ganteng banget ya Indi, aku tidak bisa lupain dia sebenarnya. Tetap udah putus, udah cerai, tetap nyamperin aku lagi. Aduh enaknya Eli Sugigi kali gitu. Maksudnya sama ibu mah gak ribet gitu ya, enaknya tuh ya Bu ya. Bawa susu Jim, dia kan Jim. Iya, beli ibu susu mandiri gitu mandiri, kan. aku gak perlu. Jujur emang temen, aku mandiri. Aku tidak pernah terima duit laki-laki semenjak aku dari dulu aku tidak pernah terima duit dari laki-laki untuk hidupin anak-anak aku. Tidak pernah terima gaji, ini gajian istri. Pernah sama Ferry rumah tangga juga seperti itu. Ini yang keberapa tuh sama Ferry? Ferry keempat. Astaga. Kerja bareng, aku tawarin jadi model, jadi apa. Ceritain dulu dari awalnya ketemu Ferry di mana? Penonton bayaran juga. Si ibu mah gak bisa lihat bening dikit ya? Gak tuh kayak Rizky Aditya dia kan. Dia kan kayak Rizky Aditya. Jadi selesai dari Aldo, ibu sendiri lagi. Berapa lama?
sendirinya setahun doang. Oke. Dari ada 2013, hampir 2 tahun. Oke, itu Hampir 2 agak tahun. lama tuh Lama, ya, agak 2 lama tahun. tuh masa gadis Ketemu ya. Ferry juga karena aku kecelakaan. Oke. Aku jatuh dari motor sama dia. Setting kali. Enggak. Oh. Kayak, aduh, aku jatuh gitu kali Bu. Enggak. Beneran itu aku jatuh. Bukan, aku naik motor sama dia jadi kontrakan. Anak buah aku, tolong naik motor dong gitu. Itu udah naksir. Belum, Oke. belum. Sepatu aku nyangkut di mobil orang, kaki aku masuk. Gimana ceritanya? Lu naik motor, kaki lu nyangkut di mobil orang. Jadi gini, naik motor. Fer, cewek cakep-cakep di depan. Wah, cabe-cabean tuh kayaknya gitu kan ya. Dulu aja cuma cabe-cabean ya. Kebut oh gitu. Uber gitu, aku bercanda. Uber Fer, kalau lu naksir gitu namanya. Belum naksir Ferry ya. Iya. Dia ngebut, dia ngeliat ada di samping aku ada mobil. Ada mobil, sepatu aku nyangkut. Aduh. Ini segini nih robek nih. Ini robek Aduh. masuk ban mobil. Aduh, terus? Dia ngerawat 1 minggu. Oh, disitulah. Disitulah timbulnya cinta di situ. Dia ngerawat Ngurusin Mpok Eli. Di situ kok nih orang nyaman ya gitu. Ternyata pas sudah nikah sama aja. Itu gue lagi ngebayangin momen di mana pada saat Ferry buka perban lo gitu kan pasti mata lo tuh ngobatin. ting 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 ting. Gitu ya Bu kan ngobatin sayang dari buka perban jadi buka apa? Buka cerita. Iya, bukan cerita. Jadi aku tuh gini, kalau aku orangnya makanya aku menikah mulu, ada satu yang aku tidak bisa lupa. Kecil aku di pesantren kan. Kecilnya Aku Mbak di Eli pesantren 6 oke. tahun. Tidak bisa berzina. Tahu nggak? Dosa kan? Iyalah nggak boleh lah Bu. Ya. Masih kecil. Masa udah Bukan. zina? Karena aku ngerti agama. Aku maunya sama laki-laki tuh menikah dulu. Jadi Oke. aku tidak berzina. Kalau Tidak aku berdosa. kumpul tidak berdosa. Kalau aku kumpul sama laki-laki itu kan tidak menikah kan dosa gitu. Jadi gimana pun deket sama aku ya aku nikah siri gitu. Mungkin orang maunya main-main sama aku deket-deket doang. Sembarang aku nggak bisa kan. Lu pernah ngomong, lu udah gak punya laki lu. Punya duit ini tinggal beli gampang, banyak ledekin kan. Beli laki gampang, aku nggak bisa. Iya. Aku bukan, makanya orang ngelihat aku tuh jelek kayaknya seperti wah main laki terus. Image-nya gitu ya. Padahal orang belum tahu aku tuh kalau tidak menikah tidak mau seperti untuk berhubungan Iya. badan gitu. Iya, itu sebetulnya prinsip Eli yang Prinsip orang nggak aku, tahu, nggak tahu ya. gitu kan ya. Dianggapnya kawin cerai. Kawin cerai karena apa? Dalam pernikahan kalau nggak cocok, satu KDRT, dua ada kelainan jenis, ya sesuka di jenis. Ketiga akunya dianya egois banget kalau Ferry. Cemburu, Aldo itu agama. Kalau si Ferry keempat ini egois. Jadi aku tuh dianggapnya artis besar sama dia. Jadi? Tidak boleh bergaul sembarangan sama orang. Jangan main-main terus. Nggak boleh main kemana-mana. Nggak mau aku nggak bisa orangnya diatur. Bukannya perempuan senang kalau dijaga Diatur, sampai dijaga. Beda sama aku. Kadang kan aku yang cari duit. Kalau aku gitu prinsipnya. Aku cari duit, lu ngatur aku nggak bisa. Itu sifat jelek aku. Aku pasti punya sifat jelek dong. Misalkan aku pengen bergaul sama teman itu jangan dilarang gitu. Tapi aku ngerti lu suami gue gitu kan ya. Kan aku cari duit. Kerja itu keluar cari duit sampai tengah malam, sampai pagi, kadang-kadang syuting sampai malam kan. Sampai nungguin pagi ketemu pagi, dia cemburu gitu. Oke. Di sinetron pun saking aku sering keluar kota, dia selingkuh. Oh begitu. Selingkuh dianya, dia selingkuh, aku pengen bebas, dia selingkuh, aku marah gitu kan. Karena bener dong, aku kerja bener gak selingkuh di luar. Tapi dia selingkuh dengan, lihat handphonenya gini, ada kok pengen buka handphone banget, ada apa ya. Tapi aku gak ngerti kuncinya gitu. Dia tidur pulas tuh, aku ambil handphonenya, Ferry nih. Aku ambil, aku buka kuncinya, aku coba-coba. Kebuka tuh, 3 kali coba kan. 4 kali kan langsung gak bisa ya kalau gitu. 3 kali tuh buka. Wah, sayang kamu di mana? Aku di belakang mobil ini. Kamu di mana nih? Aku di sini. Wah, heh, bangun lo. Aku gituin, tuh galak tuh. Iya keluar lah nih. Keluarlah Eli segi aslinya. Benar. Bangun gak gitu kan ya? Siapa ini sayang-sayangan? Gitu kan ya? Siapa ini gitu kan ya? Aku cari ceweknya, ternyata ada penonton juga. Nah, besok aku jegat nih di televisi lain. Aku jegat. Aku unjukin handphonenya, aku ketemu cewek itu dulu. Kapan ketemu kapan diajak sama Ferry? Oh ditawarin jadi penontonnya dia gini. Mana WA-nya? Aku lihat lagi dong gitu kan. Ini mah capturean gitu, yang asli sini. Aku kan nggak mau, aku buka, aku samperin suami aku. Satu kata dia bilang, Ika tangan kamu bagus, bulunya banyak.
aku suka dengan cewek banyak bulunya. Gue nggak punya bulu ya, aku gituin. Iya. Tangan gue nggak ada bulunya tuh. Wah, Waduh, aku Ibu. tampar dia. Aku tampar dia. Satu dralian untuk orang lain, satu tamparan dari aku di mobil. Tapi dia nangis-nangis. Karena aku tidak pernah melakukan dalam rumah tangga untuk berselingkuh atau untuk menjatuhkan harga diri laki-laki gitu kan ya. Tapi kalau aku dihina seperti ini, dia ngerayu cewek gitu kan ya, itu aku nggak suka. 6 kali tabokan, dari kanan 6 kata-kata, 6 kali tabokan. Aduh Bu. Buak, buak, buak dalam mobil. Keluar dari mobil saya gituin. Keluar aku gituin. Pulang dia naik taksi, pulang ke kampung. Aku juga merasa berdosa karena aku emosi. Iya. Emosi gitu loh. Sampai tuh cewek yang jelek-jelekin di Instagram ada. Kak Eli buka deh katanya Instagramnya. Di semua tuh tuturan kata-kata Ferry, chatnya itu ditaruh di Instagram. Aku kan malu. Iya Dia minta uang 3 juta sama aku. Waduh. Aku bilang, kakak salah, yang punya duit itu bukan Ferry, tapi punya duit saya. Saya mencari duit ini susah, payah loh. Kalau aku kasih kakak 3 juta, saya mau nyari makan dari mana lagi. 3 juta itu saya bisa bawa penonton berapa orang, saya gituin. Gak bisa kamu merasa seperti itu, kamu salah sama Ferry. Yang punya duit saya bukan Ferry, aku gituin. Dan akhirnya apa cewek itu, cewek malam ternyata kan. Kak, tolongin kak, aku beliin susu aja buat anak aku. Katanya ntar kata-katanya dihapus di Instagram. Kalau enggak kakak tolong naikin Instagram aku, taruh foto aku di Instagram yang lagi nari-nari. Lah. Aku naikin dong. Saking aku pengen dihapus tuh, malu kan sama anak aku ya. Dihapus kata-kata Ferry yang rayu cewek itu. Lihat dong itunya gitu. Lihat dong kamu buka baju dong gitu. Apa rasa lo ya Mpok? Akhirnya apa? Aku kasih duit dia 200.000, dia minta uang susu. Terus aku naikin follower dia, aku taruh di IG aku. Biar naik sampai 100 follower dulu katanya. Yang pada follow aku. Ternyata dia, Ferry itu ngapain cewek itu ditaruh di IG lu? Aku diem aja. Oh orang teman endorse aku gituin. Dia endorse aku kok, dia bayar aku gitu. Aku gak mau ceritain ya. Ntar kan, jadi ya itulah. Aku udah dari terakhir Ferry aku berhenti dulu di 2015. Akhirnya berapa tahun itu menikah? Baru Maher ketemu. Sama Ferry? Oh Ferry cuman setahun setengah. Setahun setengah. Itu udah saat itu kayaknya merasa mau Berantem, udah cukup gitu ya. Cukup udah. Berantem. Udah cukup, aku yang menceraikan sampai keluarganya marah-marah sama aku. Bodoh amat yang ngerasain kan aku gitu. Tapi Pak Eli cerita sama keluarganya penyebab perceraian sama Ferry? Cerita semuanya. Cerita. Jadi cerita. keluarga juga cukup tahu kan Cukup ya? tahu. Dan sekarang dia udah menikah lagi, bahagia, ada baik sama aku. Kemarin dateng, sering istrinya udah ketemu, jangan cemburu sama aku lagi ya. Karena katanya istri cemburu banget sama Po Eli. Tapi gitu. Masih ganteng si Ferry? Masih lah, tapi ya ganteng gitulah. Tapi gak bisa masuk TV, kalau mau kan masuk TV. Iya, iya bener. Mau ganteng buat apa? Iya Iya benar. nggak? Toh lu juga udah tahu semuanya ya. Gitu. Dari Ferry itu baru keempat ya Bu. Oke. Sabar masih ada lagi. Dari 4 menuju ke pernikahan yang sekarang. Sebelum pernikahan Bertahan. ada lagi 2 aku Oh, naikin. Tuhan. Ya Allah. Belum nikah itu tapi gak nikah. Jadi setelah Ferry. Irfan ada kan sama Irfan dan Wangsa. Oh iya benar. Irfan ketemu di sinetron dari figuran. Dia sama aku jadi terkenal kan tuh. Sekarang sama Irma. Dia gak nikah itu mah. Cuma jadi kayak gimana dianggapnya settingan lah, gemes-gemesan aja. Tapi naksir. Aku naksir, dia juga deket sama aku, dia juga jalan sama aku udah setahun setengah kayak. Ngapain aja tuh 1 tahun setengah? Ya adalah. Ya kan katanya harus resmi dulu Iya. Bu. Enggak sampai begitulah. Oh iya benar-benar. Cuma jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Naik motor ke rumah orang tuanya. Ayang-ayang lah ya dikit. Ayang-ayang tapi enggak ayang-ayang dikit. Aku selalu enggak demen dua-duaan orangnya. Iya. Selalu bersama maunya. Terus Itu Irfan nih. Setelah Ferry, Irfan. Itu selang berapa lama tuh pindah ke Irfan? dari Ferry 2015, Irfan ketemu 2017. Oke. 2 tahun. Ini berondong lagi nih ya. Irfan mau berondong banget. Beda berapa tahun Bu? Beda, Irfan masih 22, 19 tahun lah gitu. Irfan, tahu kan Irfan? Iya. Sama Irma? Iya. Itu Beda. 19 tahun. Ibu kayak mau nganter ke anak ke Iya, sekolah. ke anak. Itu kita bang dia boros yang tua kan. Iya benar. Ketemu di sinetron ya udahlah. Udah ribut, malas ceritanya juga masalah Irma dan Wangsa ya. Ribut mulu, berantem biar namanya juga booming kan. Tapi lama-lama gue ladenin dia yang naik. Udahlah cukup gue gituin. Ketemu Aditya Gumelar. Tunggu Bu. Jadi sama si Irfan juga akhirnya nggak resmi ya? Enggak. Pokoknya itu cuma 2019 kita udahan awal. udahan tuh karena capek lah ya. Capek berantem mulu. Terus nggak kapok ya untuk menuju ke berondong berikutnya? Ke Aditya Gumelar ini. Ke Adit ini dia nyanyi. Dia penyanyi suaranya bagus. Sayang nih orang nih. Punya suara bagus. Akhirnya adalah produser di Jawa tuh di Kudus.
bikinin lagu sama aku. Iya, aku sempat lihat tuh di postinganmu. Syuting lah di Malaysia. Wih. Syuting ke Malaysia, baru itu gua lagi dapet kan. Syuting ke Malaysia bikin video klip. Lumayan lah 1 juta viewer di YouTube-nya. Lumayan lah yang like itu 1 jutaan lebih yang suka karena lumayan sih lagunya. Karena berantem ya aku nggak bisa boomingin lagu itu Sebetulnya lagi. apa sih yang sering bikin berantem itu? Karena kan kayaknya dari setiap pernikahan Po Eli ribut mulu gitu. Nggak ada yang ngerti aku gitu loh. Kalau lu emang mau sama gue, lu tuh harus jangan genit di luar sana. Tapi kan namanya juga usia jauh kali Bu. Kalau sama Adit ini gimana ya jadinya? Berantemnya sih pengen menikah dia. Ya bagus dong. Orang tuanya nggak setuju sama aku yang laki. Katanya emang bakal punya anak gitu. Adit masih muda 30 tahun. Po Eli udah 40 berapa ya? 45 kalau nggak salah satu ya. 45, 42, 47 gitu kalau nggak salah. Nggak mungkin punya anak kan. Bapak gue pengen punya anak karena itu. Dari kita udahan 7 bulan. Kita baik-baik nggak berantem. 7 bulan ya udah, lu sekarang udah jadi singer, udah dikontrak sama orang jadi penyanyi, udah checklist biru juga, verified. Dua-duanya tuh Irfan sama si Adit udah verified dari lewat aku kan. Checklist biru mahal lu sekarang. Ya enggak? Jadi filternya mah di Po Eli ya, dapat verifikasi dari aku karena banyak berita. Iya gitu benar. Ya sudah dari situ aku sendiri lagi. Dari Adit 2019 selesai sama Adit. Sendiri dulu, aku potong gigi. Nah, jadi bicara potong gigi itu setelah selesai tuh di 4 periode itu ya. Kayak kampanye ya Bu. Iya benar. 4 periode. Terus, itu udah hijrah belum? Udah. Dengan percantik diri pakai hijab, aku cantik ya gitu. Amin. Merapikan gigi. Gitu. Tambah cantik kan. Masuklah endorse baju muslim, hijab, masuklah. Di situ ada endorsean skincare. Jadi di TV kurang, rezekiku dari endorsean gitu. Sampai akhirnya ketemu akhir di 2020 akhir kalau nggak salah nih. Berarti lumayan lama ya sampai sekarang ya. Di 2020 akhir, September 2020, aku ketemu Aher di Bandung. Menikah? Belum dulu saat itu. Diajaklah ke orang tuanya. Diajak ke orang tuanya, ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Kenapa nggak nikahin Eli resmi? Belum punya rumah kata Aher. Nggak mau, saya punya istri, saya taruh di kosan. Padahal rumahnya gede di Subang kan. Tapi ya sudahlah, menikah ini dojo agama di kampung. Dengan orang tuanya udah setuju semua. Aku pulang 2021. Perjalanan juga nggak baik, banyak yang pro dan kontra. Namanya jauh, Aher ganteng, aku masih cemburuan orangnya, otakku masih traveling. Ngapain ini dia sering ributan kecil adalah. Tapi aku udah paham sekarang sifat dia, ternyata dia sangat pendiam dan tidak suka dikepoin gitu. Gitu. Makanya aku pernah ribut, gini ya Mi katanya, makanya aku nggak nikahin kamu resmi. Karena sifat kamu belum berubah katanya. Mungkin juga kesalahan banyak dari aku juga gitu kan ya. Kita nggak, aku pengen dipahamin gitu loh. Orang mandiri itu tuh sebenarnya bukan butuh duit tuh nggak gitu. Pengen dipahami seperti apa sih Po Eli itu? Kasih sayang, perhatian yang tidak pernah dapat dari 5 laki-laki. Yang hanya dapat dari Aldo perhatian. Tapi Aldo kan kerjanya seperti berbeda. Dia merhatiin, dia setiap hari manggil sayang. Dia selalu lagi apa gitu kan ya, itu gitu. Jadi sebetulnya keinginan Po Ati ini sebetulnya masih dalam masa pencarian. Po Ati temannya Po Eli. Maaf ya Bu. Ya namanya saya juga banyak pikiran Bu, kadang mikirin si Po ini ternyata Po Eli ini yang lagi ngobrol sama aku. Jadi pencarian seorang Po Eli ini adalah memang mencari sosok pria yang betul-betul bisa mengerti hati seorang Po Eli Sugigi. Cuma pengen disayang tapi bukan yang berlebihan. Cuma pengen diperhatikan tapi jangan yang berlebihan gitu. Gak bisa dikungkung gitu. Karena dirimu adalah seorang perempuan yang masih bekerja. Mandiri dan bisa. Sebenarnya gue hidup tanpa laki-laki bisa gitu. Tapi pengen kayak orang-orang gitu. Teman curhat. Pi aku begini nih gitu. Aku kenapa pengen.
pribadi kita tuh cerita sama yang suami sendiri kan gitu. Pengen seperti itu aja sih. Nggak nyari duit, aku mah enggak gitu kan ya. Cuma mencari bahagia. Nyari bahagia aja. Tapi kenapa gitu. mencari bahagia sama berondong-berondong dari semua yang pernah kamu lewati? Kan aku pernah bilang aku nggak mau diatur karena kalau yang lebih tua itu banyak mengatur. Aku harus apalagi laki-laki yang pekerja, aku takut. Di rumah aja, duit gaji tinggal 5 juta apa 10 juta sebulan gitu kan. Lu diem di rumah, Rizka itu, baju, cucian, itu yang nggak bisa aku gituin. Tapi selama menikah dengan pria-priamu ini, Eli ngurusin mereka dalam arti kata menyetrika bajunya juga, ngurusin makanan juga, benar-benar melayani sebagai layaknya seorang istri. Tapi aku mending LDR deh. LDR 2 tahun sama Aher baik-baik aja kan. Karena kalau satu rumah itu ada aja ribut, nggak tahu kenapa. Seandainya nih suatu saat ketemu dengan seorang pria yang usia jauh lebih di atas Eli gitu loh. Ternyata malah terbalik dari yang keinginan Eli untuk dapetin berondong yang gak mau ribet. Apakah Eli akan tetap ngejalanin atau enggak? Ternyata dari orang yang usianya jauh lebih tua dari Eli malah jauh lebih bisa ngayomin Eli, mengerti apa yang Eli mau. Itu kira-kira gimana? Akan merubah? Aku gak suka lebih tua. Beneran? Gak mau. Kalau nanti dapet kesini lagi ya ngobrol lagi ya? Bukan udah janji sama Ulfi aku. Oke. Aku udah janji sama gitu? Ulfi udah. Janji sama... Ulfi kemarin di acara Bang Hotman Paris ditelepon sama Bang Hotman. Ulfi, mamamu kalau nikah lagi nih gimana? Udah gak boleh katanya. Jadi berharap pernikahan dengan Aher ini adalah terakhir ya? Iya. Terakhir. Oke. Gitu kan ya. Jadi Ulfi minta ya udah mama terakhir, nggak boleh mama main nikah-nikah lagi. Ulfi malu sebagai anak. Karena Ulfi juga belum nikah, masa mamanya udah nikah 5 kali anaknya belum. Iya, gitu. bener. Jadi kesan aku sangat menghargai anak aku, sangat sekarang anak-anak lah harapan aku, makanya aku sama Aher jauh, nggak apa-apa lah, yang penting masih ketemu gitu aja. Toh dia kalau jodoh terakhir aku ya aku, iya, betul. Aku terusin, tapi kalau dia bukan jodoh pun aku terima dengan lapang dada. Gitu. Dan ini pun hubungan yang lumayan agak lama ya? Agak lama, hampir 2 tahun. Baik, ini kan lika-liku perjalanan karirnya Mpok Eli, berliku-liku pernikahan, berliku-liku pula. Jadi itu pula kan yang membuat hubungan Eli dengan anak-anak juga nggak bisa langgeng. Pengen nggak sih kumpul dengan ketiga-tiganya? Nah makanya ini aku lagi beli rumah sekarang. Okay. Pas sama Aher beli rumah, aku beli rumah. Dapat job lah kemarin di bulan puasa, sebulan di kontrak dan hasilnya bisa untuk DP rumah. Berdua deketan rumahnya, di rumah Aher, di rumah aku. Kenapa kita nggak bersatu? Karena satu rumah, karena aku punya anak gadis, ya nggak? Iya benar. Nggak enak dong kalau satu rumah, jadi deket lah kalau Ulfi lagi main, ntar aku pasti di Aher kan. Jadi deketan rumahnya, kalau satu komplek itu di Bandung kita belinya, nggak di Jakarta karena murah kan. Ya udah kita beli di sana dulu. Alhamdulillah pas sama Aher yang aku kerja bertahun-tahun bisa DP rumah dari tangan aku sendiri kerja gitu loh, paham nggak? Itu kan orang tua yang aku bangun dulu kan, ini rumahku sendiri dari rumah asli sendiri. Dari pekerjaan Eli gitu. Selama pernikahan dengan Aher ini ada gonogin yang udah disepakati nggak sih dari awal? Nggak ada, kita makanya kita bisa-bisa dan kita nggak punya. Tetap aku beli rumah, ahli warisnya siapa? Anak, ya kan? Aku bikin asuransinya anak gitu. Aher pun punya asuransi, bikinnya untuk dirinya sendiri. Aku tidak mau mengotak-atik harta gonek gini, aku tidak mau. Aku bisa cari sendiri duit gitu kan. Karena ribet kalau misalkan nanti cerai harta gonek gini, aduh enggak deh. Jadi tujuan Eli dengan Aher ini di pernikahan itu apa sebenarnya yang sekarang ini? Yang penting aku punya suami dah gitu. Statusnya. Dan resmi lah ya sebagai suami istri melakukan hal-hal yang layaknya suami istri, tapi sudah berdasarkan pernikahan meskipun itu siri gitu kan ya. Ada cita-cita ingin resmi nggak nantinya bersama dengan Aher? Ya kalau Aher bilang kalau misalkan kamu bisa berubah sikap, saya akan nikahin kamu bener-bener gitu. Tapi kamu berubah dulu sikap kamu dari otak tukang traveling, katanya dia traveling katanya. Suka kepo, nanya kamu di mana, dia nggak suka. Karena gitu. Trauma kan sering pengalaman sebelum-sebelumnya. Ya kan tahu kan kalau perempuan yang pernah disakiti dia akan traumanya nggak bakal hilang-hilang. Itu yang bikin aku takut gitu loh. Bener. Ini menyenangkan sekali ya ngobrol dengan perempuan yang ada di sebelah saya ini ya Sobat VTVC. Menyenangkan karena saya baru tahu banget ya hari ini perjalanan hidupnya dari awal. Terus riak-riaknya menghadapi hidup. Terus juga kegembiraannya menghadapi lika-liku laki-laki gitu sampai sekarang. Mungkin Eli juga punya harapan untuk masa depannya. Kira-kira Eli mau menyampaikan apa sama Sobat VTVC? Harapan dalam kehidupan Eli, buat anak-anak, buat karir, buat suami, gimana?
Untuk sahabat Vidivisi, aku hanya meminta, memohon banget untuk pemirsa yang masih menganggap aku Eli Sugigi gitu ya. Tolong aja hargain jerih payah aku, hargain kerja keras aku. Jangan dibilang aku settingan terus, capek. Aku tidak mau dibilang settingan terus untuk semua hal yang aku kerjakan. Karena aku real banget kerja untuk kehidupan keluarga aku dan semua orang yang butuh tenaga aku gitu. Itu aja sih. Karena Eli Sugigi berhak untuk Bahagia. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Salam cinta buat semua sobat Vidivisi yang menyaksikan acara ini. Dan nantikan ngobrol-ngobrol berikutnya bersama dengan sahabat-sahabat perempuan semuanya. Dan tetap untuk subscribe, like, dan juga komen, terutama share. Dan juga salam bahagia buat kamu ya. Oke Eli, sampai ketemu lagi. Dah.